Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fatirman Najwari dengan NIM 821423080, kelas DS 1 Farmasi 2023. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai metode volumetri. Analisis volumetri adalah analisis kuantitatif yang didasarkan pada jumlah atau volume suatu larutan yang telah diketahui konsentrasinya, yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan sejumlah komponen larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Terminologinya volume pada jumlah reagen yang ditambahkan tepat sama dengan yang diperlukan untuk bereaksi sempurna oleh zat yang dianalisis. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan metode volumetri adalah sebagai berikut. Yang pertama, reaksi harus dapat berlangsung cepat sehingga perubahan yang terjadi dapat langsung diamati. Yang kedua, interaksi antara pentiter dan zat yang ditentukan harus berlangsung secara stoikiometri dengan faktor stoikiometrinya, berupa bilangan bulat. Faktor stoikiometri harus diketahui atau ditetapkan secara pasti, karena faktor ini perlu untuk perhitungan hasil titrasi. Yang ketiga, reaksi pembentukan produk dapat berlangsung sempurna pada titik akhir titrasi atau dengan kata lain, ketetapan keseimbangan reaksi sangat besar. Yang keempat, harus ada perubahan yang terlihat pada saat tercapainya titik ekuivalen. Dan yang terakhir, harus ada indikator untuk mengetahui terjadinya perubahan yang menunjukkan bahwa reaksi berlangsung sempurna. Klasifikasi berdasarkan cara titrasinya. Yang pertama, titrasi langsung, yaitu titrasi dengan menambahkan titer langsung ke dalam larutan yang mengandung zat yang ditentukan. Cara ini lebih disukai karena cepat. Cara ini lebih disukai bila tersedia pentiter, pelarut, dan cara penentuan titik akhir titrasi cukup tinggi. Jika persyaratan tidak terpenuhi, digunakan titrasi kembali atau tidak langsung. Yang kedua, ada titrasi tidak langsung, yaitu titrasi dengan menambahkan larutan baku atau pentiter pertama dalam jumlah berlebihan ke dalam larutan yang ditentukan, kemudian kelebihan pentiter pertama yang tidak bereaksi dengan zat yang ditentukan dititrasi dengan larutan baku kedua atau pentiter kedua. Selanjutnya, penentuan kadar. Formula kadar keasaman pada gambar berikut yang digunakan untuk menghitung kadar keasaman suatu larutan dengan metode titrasi. Formula ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu volume larutan standar, normalitas larutan standar, berat ekivalen asam, massa sampel, dan konversi nilai presentase. Formula ini hanya berlaku untuk asam monoprotik. Kemudian ada persamaan reaksi. Reaksi antara Na2CO3 dan H2SO4 adalah reaksi kimia yang penting dengan banyak aplikasi. Reaksi ini menghasilkan Na2SO4, H2O, dan CO2. Reaksi ini biasanya dilakukan dalam larutan air dan eksotermik. Persamaan reaksi yang kedua yaitu reaksi antara boraks atau B2O3 dan air atau H2O, menghasilkan asam borat atau H3BO3 dan air oksigen atau H2O2. Reaksi ini adalah reaksi redoks yang membutuhkan katalisator untuk berlangsung. Sekian, itu saja penjelasan tentang materi metode volumetri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.